Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para peserta didik ajaran baru MTS Hidayatullah Kota Blitar tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia serta nikmat kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan mat sama pada hari ini dan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat meski dalam daring. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan kita jalan Islam dan juga yang kita nanti syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenankan saya Bu Yeni Mayasari untuk memberikan materi karakter, moderasi, beragama, dan kebangsaan. Pendidikan karakter merupakan suatu keharusan dalam upaya menghadapi berbagai tantangan pergeseran karakter yang dihadapi. Saat ini pendidikan karakter bertujuan mengembangkan kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan baik, buruk, memelihara kebaikan, dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sepenuh hati. Karena pendidikan karakter merupakan suatu habit atau kebiasaan, maka pembentukan karakter seseorang itu memerlukan communities of character atau komunitas masyarakat yang bisa membentuk karakter. Peran sekolah sebagai communities of character dalam pendidikan karakter sangat penting. Sekolah mengembangkan pendidikan karakter melalui proses pembelajaran, habituasi atau pembiasaan, kegiatan ekstrakurikuler dan juga bekerja sama dengan keluarga dan juga masyarakat dalam pengembangannya. Sesuai dengan yang dicanangkan Kemendikbud 2017, nilai-nilai utama yang dikembangkan sebagai prioritas yaitu nilai religius, nasionalis, dan juga mandiri, gotong royong, dan integritas. Pada materi kali ini, mari kita bahas pada nilai religius dan juga nasionalis sesuai pada tema kita. Berikut akan saya tampilkan slide materi agar kalian mudah untuk mengerti. Simak baik-baik. Adalah materi tentang karakter, moderasi, beragama, dan kebangsaan. Silakan simak baik-baik. Semangat! Moderasi beragama. Sebelum kita membahas pengertian dari moderasi beragama, mari kita simak cerita berikut ini. Bagi umat Islam, puasa di bulan Ramadan adalah saat yang membahagiakan. Bagaimana dengan puasa Ramadan kalian? Pasti yang kalian tunggu momen buka puasa, bukan? Semua orang pasti menunggu-nunggu beduk puasa untuk berbuka. Ya, maka tidak heran jika banyak orang mengadakan kegiatan bukber atau buka bersama. Di Indonesia, seolah-olah semua orang ikut larut dalam suasana Ramadan. Coba saja kalian datang ke supermarket hingga menonton TV. Tapi apakah kita pernah mendengar warga selain Muslim yang protes dengan suasana Ramadan? Disinilah terlihat karakter toleran antar umat beragama di Indonesia, saling menghormati dan menghargai. Ada 3 cerita menarik, yang salah satunya begini. 3 hari sebelum masuk puasa, Bambang pergi bertugas ke Papua. Ia berharap bisa pulang secepatnya untuk bisa berbuka bersama keluarga di rumah. Tapi apa daya, ternyata pria asal Yogyakarta ini masih harus bertugas. Akhirnya Bambang berpuasa di Papua. Karena tinggal di hotel, Bambang meminta pegawai hotel untuk
membangunkannya ketika waktu sahur tiba. Benar saja, ketika waktu sahur, Titus, pegawai hotel, membangunkannya dan menyiapkan makanan untuk sahur. Bambang pun bertanya ke Titus, apakah kamu juga berpuasa? Titus menjawab bahwa ia beragama Kristen dan tidak berpuasa. Ah, saya sudah terbiasa menyiapkan sahur dan buka, Bapak. Saya juga biasa melakukannya di kampung, ujar Titus dengan senyum. Bambang pun berterima kasih dan tidak mengira bahwa Titus yang tidak berpuasa rela memasak dan menghidangkan makanan untuk santap sahur. Cerita tersebut menunjukkan betapa karakter toleran itu ada dan nyata. Baik Bambang maupun Titus memberi gambaran tentang kesadaran untuk hidup berdampingan. Titus memang melaksanakan tugasnya sebagai pegawai hotel, tetapi kalau dia tidak punya rasa welas asih dan santun, bisa saja dia menolak untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian cerita yang kedua, saat pulang ke rumah, Bambang heran dengan perilaku Kadir. Kadir adalah temannya ya. Tanpa rasa bersalah, Kadir cerita kepada Bambang bahwa sebelum puasa kemarin ia mendatangi beberapa warung makan dan mengancam akan menutup paksa jika masih buka ketika Ramadan datang. Bambang bilang ke Kadir bahwa setiap orang punya hak berusaha termasuk membuka warung makan ketika Ramadan. Esensi puasa mengajarkan kita menjadi umat yang bisa mengendalikan diri dari segala nafsu. Kita berpuasa tidak butuh penghormatan dari siapapun karena Allah yang akan membalasnya, kata Bambang ke Kadir. Kadir pun menyadari dan berjanji tidak mengulangi lagi serta meminta maaf. Agama Islam adalah sumber perdamaian dan kemaslahatan. Itulah sejatinya pesan Bambang ke Kadir. Karena hidup di masyarakat yang beragam, maka kita membutuhkan sikap yang saling menghormati dan menghargai. Kita tidak perlu memaksakan suatu keyakinan dan pemahaman ajaran agama kepada orang lain. Kemudian cerita yang ketiga. Ketika Lebaran tinggal beberapa hari lagi, Bambang pun bersiap untuk merayakannya. Kedua anak Bambang, Andi yang berumur 10 tahun dan Titi yang berusia 8 tahun sama-sama meminta dibelikan baju. Bambang pun dituntut untuk berbuat adil. Apakah Bambang harus mengalokasikan uang yang sama untuk kedua anaknya? Mengatasi hal ini, Bambang ingat jika ia baru saja membeli buku Watasyah, Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama tahun 2018 yang ditulis oleh ahli tafsir Al-Quran. Dalam buku tersebut mengatakan bahwa adil adalah keseimbangan dan memberi sesuai kebutuhan. Setelah membaca buku ini, Bambang pun mengalokasikan uang untuk membeli baju sesuai kebutuhan anaknya. Dari cerita di atas, kita belajar tentang bagaimana menjadi moderat. Kasus membeli baju menunjukkan bahwa menjadi moderat adalah berlaku adil untuk mewujudkan perdamaian. Adil tidak berarti sama rasa dan sama rata, tetapi sesuai kebutuhan dan mempertimbangkan realitas. Moderasi dengan begitu adalah jalan hidup yang adil dan seimbang dalam segala hal. Pengertian moderasi beragama. Secara kebahasaan, kata moderasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI mengandung dua makna, pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Secara lebih luas, moderasi juga bermakna suatu kegiatan untuk
melakukan peninjauan agar tidak menyimpang dari aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Moderasi sering disejajarkan maknanya dengan istilah wasatiyah dalam ajaran Islam. Kandungan makna wasatiyah lebih dari makna moderat yang kita dengar saat ini karena dalam wasatiyah ada nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Ada 3 hal penting sebagai upaya membentuk karakter moderat, yakni toleransi dan welas asih, penanaman akhlak karimah, dan agama sebagai sumber perdamaian dan kemaslahatan. Ketiga hal ini merupakan ciri untuk membentuk karakter peserta didik menjadi individu yang moderat. Pertama, welas asih dan toleran Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Bertemu dengan sesama muslim, maka kita dianjurkan menjadi orang yang pertama kali mengucapkan salam. Di dalam ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terkandung 3 hal utama, yakni perdamaian, welas asih, dan bertambahnya kebaikan. Ketiga aspek ini ibarat fondasi bagi seseorang untuk menjadi individu yang moderat. Dalam berinteraksi dengan siapapun, maka seorang muslim membawa misi perdamaian, menebarkan rasa kasih sayang, dan selalu menambahkan kebaikan dimanapun berada. Jika kita sudah menjadi pribadi yang damai, welas asih, dan penebar kebaikan, maka menjadi mudah untuk menjadi seseorang yang toleran. Toleransi merupakan sikap berlapang dada dan berbesar hati, menghargai pendapat atau pendirian orang lain. Individu yang toleran berarti tidak mengganggu apa yang diyakini orang lain. Secara sikap keseharian, orang yang toleran mau mendengar pandangan yang berbeda, bisa menerima selama tidak merusak keyakinan orang lain. Jika setiap orang bisa bersikap demikian, maka hidup ini indah, bukan? Coba kalian bayangkan jika dalam kehidupan ini orang tidak mau saling mendengar orang lain dan memaksakan kehendaknya sendiri. Tentu yang terjadi adalah pemaksaan kehendak. Jika sudah terjadi pemaksaan kehendak, maka biasanya akan berujung pada tindak kekerasan baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Jadi seperti perkataan atau bahasa tubuh yang kurang mengenakan. Pernahkah kalian lewat di sekitar tetangga di rumah? Menyapa dengan sopan kepada tetangga, membantu tetangga ketika tetangga kalian sedang memerlukan bantuan? Aktif dalam kegiatan lingkungan seperti kerja bakti atau mengikuti acara yang dilaksanakan oleh lingkungan kalian? Dalam masa pandemi maupun tidak, menumbuhkan rasa toleransi sangatlah diperlukan sedari dini, karena kebaikan yang kalian tanam akan memberi dampak kebaikan kembali pada diri kalian juga. Dua, penanaman akhlak karimah. Islam merupakan agama yang memiliki perhatian tinggi terhadap akhlak, etika, atau budi pekerti. Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan bahwa beliau diutus sesungguhnya untuk menyempurnakan akhlak. Mari kita bayangkan, tanpa akhlak atau moralitas maka tidak akan ada peradaban. Tanpa memiliki akhlak yang terpuji, maka kepandaian seseorang bisa digunakan untuk kejahatan. Dalam Islam, akhlak memiliki nilai yang tinggi.
Kegiatan yang mungkin terlihat sepele, misalnya tersenyum kepada orang lain saja, dihitung sebagai sedekah. Senyuman adalah kegiatan yang membuat orang bahagia dan merasa dihormati. Membuat orang lain bahagia dan menghormati orang adalah diantaranya sifat dasar dari etika atau takbiat yang baik atau lazim, disebut dengan akhlak karimah. Apakah akhlak karimah itu? Akhlak merupakan suatu yang berasal dari dalam diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan secara mandiri tanpa dipengaruhi orang lain. Jika dorongan tersebut menghasilkan tindakan yang baik dan mulia, maka disebut akhlak karimah. Akhlak yang baik, mulia, dan terpuji adalah pondasi yang baik untuk membangun karakter peserta didik. Ada beberapa ciri akhlak karimah, yaitu bersikap jujur, dapat dipercaya, bertanggung jawab, tolong menolong, menghargai dan menghormati orang lain, selalu berorientasi pada kemaslahatan dengan merujuk pada tujuan syariah. Untuk mendalami materi ini, maka peserta didik diajak untuk meneladani Nabi Muhammad SAW yang memiliki akhlak yang sangat terpuji. Hal ini merupakan metode modeling dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Caranya adalah dengan membaca kisah atau cerita Nabi. Salah satu kisah Nabi yang memperlihatkan akhlak karimah yang penuh kasih sayang adalah ketika Nabi berdakwah ke penduduk Taif. Sebagaimana diceritakan dalam kitab Sabilul Muni karya Ahmad Abdul Hamid 1955, dakwah Nabi tidak diterima oleh penduduk Taif. Bukan hanya ditolak, Nabi juga dicaci maki dan disolaki, bahkan hingga dilempar batu, hingga kaki Nabi berlumuran darah. Nabi memilih tenang dan kembali ke Mekah. Dikisahkan malaikat sempat meminta izin kepada Nabi untuk membalas perlakuan penduduk Taif agar binasa. Apakah Nabi menyetujuinya? Alih-alih mengiyakan, Nabi justru melarang keras dan berharap bahwa jika penduduk Taif yang sekarang belum bisa beriman, maka semoga anak turunnya mendapat hidayah dan masuk Islam. Nah, setelah menyimak cerita tentang Nabi Muhammad SAW, maka peserta didik bisa mengambil apa saja pelajaran berharga yang bisa dipetik dari cerita yang disampaikan. Jadi lebih bagus kita itu lebih membaca cerita tentang Nabi, mungkin luangkan waktu kalian daripada untuk main HP. Lebih baik membaca dari kisah-kisah Nabi yang bisa menjadikan suri tauladan. Untuk mendalami materi ini adalah dengan cara melakukan pembiasaan. Cara ini penting dilakukan karena etika atau akhlak merupakan kegiatan yang harus terus-menerus dilakukan dan tidak bisa dilakukan hanya 1 atau 2 kali saja. Metode pembiasaan atau habituation ini bisa dilakukan dengan cara membiasakan peserta didik melakukan penghormatan kepada orang yang lebih tua atau kepada para guru, misalnya mencium tangan ustadz ustazah atau kepada orang tua ketika hendak berangkat sekolah. Hal ini merupakan penanaman karakter untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Yang ketiga, agama untuk kemaslahatan. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bom bunuh diri yang dilakukan oleh satu keluarga? Serem ya, tragis. Iya, peristiwa itu terjadi sekitar bulan Mei tahun 2018 di Surabaya.
Menurut kalian, kenapa ada orang yang mau melakukan bom bunuh diri? Tidak hanya membuat pelaku tersebut meninggal, tapi juga berpotensi untuk melukai bahkan membuat orang lain meninggal dunia. Apakah ajaran agama memerintahkan kita untuk melakukan tindakan pengerusakan, bahkan menghilangkan nyawa diri sendiri atau orang lain? Nah, kita perlu ingat bahwa agama sejatinya adalah sumber kemaslahatan atau kebaikan. Lalu bagaimana untuk mempraktekkan agama untuk tujuan kemaslahatan? Nah, contoh yang kurang baik tersebut, yang buruk yang diperlihatkan kepada kita untuk agar kita lebih menjaga dan lebih mendalami hal-hal yang baik yang harus kita lakukan. Dan yang jelek atau yang buruk haruslah kita hindarkan. Untuk memiliki karakter muslim yang memiliki karakter kebaikan atau maslahah, maka kita perlu menjiwai tujuan-tujuan syariah atau yang disebut dengan magasyid as-syariah. Dengan memahami tujuan syariah, maka diharapkan kita mengetahui hak dan kewajiban dasar sebagai seorang muslim. Ada 5 hal tujuan syariah, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal pikiran. Pertama, menjaga agama. Artinya, seorang muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan menjalankan ajaran-ajaran agama seperti sholat, puasa, dan sebagainya. Tidak hanya mampu menjaga ritual agama, tetapi juga memahami nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah yang dilakukan. Kedua, menjaga jiwa. Artinya seorang muslim punya kewajiban untuk menjaga jiwa dirinya dan orang lain. Tindakan bom bunuh diri misalnya merupakan contoh seseorang dengan sengaja berusaha menghilangkan nyawanya sendiri dan nyawa orang lain. Jika kita mampu mengasihi satu nyawa dan tidak memiliki niat melukai orang lain, maka penerapan Islam yang penuh nilai-nilai kasih sayang akan mudah dilakukan. Ketiga, menjaga harta. Artinya, harta merupakan benda yang memiliki hak untuk dijaga. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan mengambil harta dengan cara yang salah dan semena-mena. Menjaga harta bukan berarti kita pelit. Jika harta yang kita miliki sudah mencapai batasnya, maka Islam menganjurkan untuk mengeluarkan zakat. Keempat, menjaga keturunan. Artinya, seorang muslim wajib menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya. Dalam syariat Islam, tata cara untuk menjaga keturunan adalah dengan melakukan ikatan pernikahan yang sesuai dengan tuntutan agama dan aturan pemerintah. Kelima, menjaga akal pikiran. Artinya, seorang muslim harus memelihara akal pikirannya dari segala tindakan yang berpotensi merusak akal pikiran dan menurunkan daya kewarasan. Contoh yang kita lihat ya, seperti saat ini, seperti mengkonsumsi narkoba, minuman keras, nauzubillah, hingga kecanduan game online adalah contoh terkini tindakan yang bisa membuat akal sehat kita jadi terganggu. Nah, contoh yang tersebut jadi kita bisa tahu bahwa penting sekali untuk menjaga kewarasan, menjaga akal sehat. Ya, jadi hal-hal yang buruk yang sebagai contoh yang kita bisa lihat sekarang ini dampaknya seperti apa, itu menjadikan kita tahu bahwa yang ditunjukkan kepada kita itu yang baik dan yang buruk, bisa kita pilih mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita lakukan yang baik, yang terbaik untuk kita. Dalam materi ini, yaitu moderasi beragama, bertujuan agar peserta didik mengetahui esensi dan karakter moderat. Peserta didik memahami perilaku moderat, dan peserta didik dapat mencerminkan karakter moderat di kehidupan sehari-hari dengan baik. Nah, berikut ini adalah tugas yang harus dilaksanakan.
Jadi contoh dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan penjelasan dan contoh cerita yang tersebut di atas yang sudah dijelaskan, silakan kalian buat cerita tentang materi kita tadi, moderasi beragama sesuai pemahaman kalian dengan temanya menjaga akal pikiran dari segala tindakan yang berpotensi merusak akal pikiran dan menurunkan daya kewarasan seperti kecanduan game online. Jadi kalian buat cerita, silakan karakternya siapa silakan. Nah itu contoh kehidupan sehari-hari di mana temanya itu, judulnya itu juga bebas asalkan temanya yaitu menjaga akal pikiran dari tindakan yang berpotensi merusak akal pikiran dan menurunkan daya kewarasan seperti kecanduan game online. Oke, mari kita bahas materi kita selanjutnya. Silakan disimak. Selanjutnya adalah tentang pengenalan kebangsaan. Sangat penting untuk kita sebagai bagian dari bangsa, sebuah bangsa, untuk lebih mengenal dan untuk mengetahui tentang kebangsaan kita. Indonesia memiliki beragam suku bangsa dari Sabang sampai Merauke. Pulau Jawa identik dengan suku bangsa Jawa, Sumatera identik dengan suku bangsa Melayu. Kenyataannya lebih kompleks daripada identifikasi tersebut. Kita dapat menemukan orang Jawa yang hidup di kota-kota di Pulau Sumatera. Kita juga dapat melihat tetangga kita bersuku bangsa Melayu hidup menetap di Pulau Jawa. Meskipun berbeda budaya, mereka yang tinggal di luar daerah misalnya tetap menghormati budaya lokal atau alkulturasi. Simak cerita berikut ini. Hari ini genap 40 hari peringatan kematian Mbah Prapto, kakek Joko yang telah berumur 95 tahun di kampung Serondakan, Grobogan, Jawa Tengah. Joko mengundang kawannya, Nasruddin, untuk hadir dalam acara peringatan tersebut. Karena berasal dari keluarga tradisional, keluarga Joko menyelenggarakan acara pembacaan Yasin dan tahlil. Nasruddin semula bingung mau datang ke acara tersebut. Dia baru saja pindah dari Riau yang memiliki latar belakang tradisi keagamaan berbeda. Akhirnya Nasruddin tetap hadir meskipun tidak ikut serta dalam pembacaan Yasin dan tahlil. Sebagian kita tentu pernah merasakan pengalaman tersebut. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, nilai-nilai kerukunan dan toleransi perlu kita kedepankan. Alih-alih menonjolkan keakuan identitas budaya kita, toleransi dan kerukunan merupakan budaya. Hidup bersama masyarakat Indonesia. Kedua konsep tersebut ibarat akar yang tertanam dalam relung warga negara Indonesia. Menurut fakta sejarah Kerajaan Mojopahit berdiri, kedua konsep tersebut sudah hidup di masyarakat, dibuktikan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Melihat betapa beragamnya suku bangsa di Indonesia, kita dapat bayangkan betapa sulitnya mengelola beribu ragam budaya dan identitas. Bagaimana mempersatukannya ke dalam bingkai keindonesiaan. Kita perlu belajar dari para pendiri bangsa ini. Menjelang 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa ini yang terdiri dari utusan berbagai daerah di Indonesia melaksanakan rapat menentukan arah negara ini. Mereka membahas gagasan tentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika diambil dari Sutasoma, kitab tulisan Empu Tantular. Kitab ini ditulis pada masa Kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menggambarkan kenyataan kerukunan hidup antar pemeluk agama Hindu, Siwa, dan penganut agama Buddha. Perbedaan agama tidak menjadi sekat
mereka berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan dalam memeluk agama tersebut justru menjadikan mereka dapat mempraktikkan prinsip toleransi. Dengan prinsip toleransi ini, terciptalah kehidupan yang rukun di masyarakat. Kerukunan inilah yang berurat mengakar dalam kehidupan bangsa Indonesia hingga kini. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika menunjukkan bahwa sejak dulu kita telah memiliki akar multikulturalisme. Multikulturalisme adalah sebuah prinsip menghargai keragaman budaya. Multikulturalisme muncul pertama kali di Amerika dan Kanada karena memperhatikan bahwa banyak imigran dari luar negeri yang datang ke dua negeri tersebut. Multikulturalisme kita berbeda dari dua negara tersebut. Multikulturalisme Indonesia lahir karena negara ini memiliki kekayaan suku bangsa yang telah lama mendiami pulau-pulau di Indonesia. Fakta ini menjadi modal kita senantiasa bertoleransi dengan suku bangsa lain yang berasal dari luar Indonesia. Kesamaan prinsip Bhinneka Tunggal Ika juga menjadi alasan bapak-bapak pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI sebagai negara kesatuan. Bapak-bapak bangsa seperti M. Yamin, Soekarno, Hatta, Yap Chuan Ping, Abdul Qohar, Muzakir, A.R. Baswedan, Abdul Wahid, Yashim, Bagus Hadikusumo, A.A. Maramis. Lim Kuan Yew dan tokoh-tokoh lainnya yang mengikuti rapat BPUPKI berpegang teguh menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Semula dalam rapat BPUPKI dan PPKI menjelang Agustus 1945, ada pihak yang mengusulkan bahwa Islam menjadi bentuk negara kita. Alasannya karena pemeluk Islam adalah mayoritas di Indonesia. Akan tetapi setelah terjadi kompromi, negara kita disepakati sebagai negara Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila dapat ditemui di setiap praktik kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Indonesia tidak memandang agama, suku bangsa, atau bahasa. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah pilar-pilar kebangsaan Indonesia. Tanpa keempatnya, mustahil Indonesia dapat bertahan sampai sejauh ini. Sebagai pilar kebangsaan, keempat unsur tersebut menjadi sebuah kesatuan yang utuh, tanpa harus dihafalkan. Nilai-nilai tersebut dapat kita temui dengan mudah dalam praktik kehidupan sehari-hari. Keempat pilar kebangsaan tersebut dapat melahirkan semangat nasionalisme. Nasionalisme terwujud, wujud cinta air. Akan tetapi, nasionalisme dapat juga ditingkatkan dengan menyanyikan dan menghayati lagu-lagu kebangsaan. Tahukah kalian ketika sidang Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, W.R. Supratman melantunkan Indonesia Raya untuk pertama kali. Beliau menyanyikan Indonesia Raya melalui gesekan biolanya. Kita mengenal ada beberapa lagu wajib, di antaranya Halo Halo Bandung, Bagimu Negeri, Rayuan Pulau Kelapa, Tanah Airku, Satu Nusa Satu Bangsa, Bangun Pemudi-Pemuda, Di Timur Matahari, Berkibarlah benderaku, Bendera Merah Putih, Garuda Pancasila, Syukur, Maju Tak Gentar, Hari Merdeka, Andika Bayangkari, dan Indonesia Raya. Lagu-lagu ini diciptakan dengan semangat cinta tanah air yang tinggi. Syair-syairnya mewakili perasaan masyarakat Indonesia atas semangat nasionalisme. Jika kita menyanyikan, kita akan sadar pentingnya mencintai tanah air. Sangat penting bagi kita untuk mencintai tanah air kita sendiri agar tertanam sikap nasionalisme. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap yang akan tumbuh dan sikap nasionalisme salah satunya adalah bersikap berperilaku adil terhadap sesama. Makna kesamaan berbeda dengan makna keadilan. Kesamaan belum tentu mengarah kepada keadilan.
Tapi jika kita sudah mempunyai sifat adil, maka kita akan mudah untuk memiliki kesamaan. Lebih jelasnya bisa lihat contoh sehari-hari di bawah ini. 1. Mencintai seluruh anggota keluarga dengan tidak berat sebelah. 2. Menjalankan hak dan kewajiban baik di lingkungan manapun dengan seimbang. 3. Berteman dan bertetangga dengan siapapun tanpa memandang latar belakangnya. 4. Melakukan perdagangan dengan jujur seperti tidak mengurangi takaran timbangan. 5. Mengadili suatu perkara hukum dengan sikap yang bijaksana dan keputusan yang adil seadilnya. 6. Memperhatikan kepentingan orang lain dan diri sendiri seperti kepentingan kesehatan, kepentingan kelangsungan hidup, kepentingan agama, dan sebagainya. Belajar dengan giat, tekun, dan rajin, sebab menjadikan diri bodoh sama saja dengan berbuat tidak adil pada diri sendiri. Saling tolong-menolong terhadap seluruh manusia, giat dalam berzakat, dan membayar pajak guna memenuhi hak-hak orang lain. Sebagai seorang pelajar yang baik, kita bisa mempraktikkan sikap adil di kehidupan sehari-hari. Dengan bersikap adil, kita bisa melihat kebahagiaan bukan hanya milik kita sendiri. Saat kita membawa bekal makan di sekolah contohnya, atau saat kita makan di kantin sekolah dan melihat teman kita yang kelaparan, kita bisa berbagi. Jadi membagikan sebagian kepada mereka. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Begitu kata bijak yang sering kita dengar. Tetapi mari saya tanya pada kalian, apakah kalian hafal nama-nama pahlawan, perjuangannya, asal daerahnya, beserta jasa-jasanya? Jika tidak, maka upaya untuk mempopulerkan kembali para pahlawan nasional dari berbagai daerah di Indonesia menjadi penting, terutama bagi para penerus bangsa. Kalian, para pelajar, adalah penerus dari seluruh perjuangan yang telah para pendahulu kita perjuangkan. Tidak akan ada kata merdeka bagi kita jika tidak ada pengorbanan nyawa dari para pahlawan yang berjuang demi kita yang dahulu bahkan belum lahir dan ikut merasakan penderitaan para pahlawan, penderitaan penjajahan. Maka dari itu, demi mereka para pahlawan yang telah gugur, yang tidak bisa merasakan kemerdekaan dan nikmatnya melakukan berbagai hal yang tidak bisa dilakukan di masa lalu, apa yang bisa kita lakukan selain mendoakan, meneruskan memelihara Nusantara tanah air kita ini sesuai dengan apa yang kita bisa, melestarikan lingkungan misalnya agar tetap bersih, menjaga kerukunan kita sesama bangsa Indonesia agar tidak terpecah belah. Salah satu cara untuk lebih mengingat para pahlawan adalah dengan mengingat kembali hari-hari besar yang berhubungan dengan pahlawan kita. Hari apa sajakah itu? Terlebih lagi, mengunjungi makam pahlawan yang ada di daerah kita sendiri. Apakah kalian mengetahui adakah makam pahlawan yang ada di daerah kita? Apakah namanya? Siapa sajakah yang dimakamkan di sana? Tahukah kalian pahlawan siapa saja yang terkenal di kota kita? Silahkan sebutkan dan jelaskan pertanyaan tersebut. Jadi ada 4. Yang pertama yang tentang materi kita tadi yaitu menjaga akal sehat. Ya, temanya itu membuat cerita. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan-pertanyaan yang tersebut itu silahkan dikerjakan. Semangat untuk kalian, giat belajar. Semoga manfaat untuk kita semua. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jadilah santri yang memiliki nilai-nilai moderasi, beragama, dan kebangsaan untuk memperkuat karakter diri demi masa depan generasi yang lebih baik. This is a quote, words full of wisdom that someone important says and can make the reader get inspired. Tingkatkan semangat untuk rajin belajar dalam masa pandemi
Semangatmu, rajinmu adalah keberhasilan untuk dirimu. Thank you. Semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol. You all are awesome. Demikianlah materi kita untuk hari ini. Silakan kalian kerjakan tugas sesuai dengan materi kita. Jangan lupa like dan subscribe. Sehat selalu. Jaga diri, gunakan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.